Oh, udah recording ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua sehat walafiat ya. Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Alhamdulillah. Ini sudah keberapa ini ya? Saya masih ingat dulu pertama kali kita mulai, saya daulat itu Ustadz Budi. Awalun ya. Pokoknya kita ada dulu lah. Aduh, Ya. kata Ustadz Budi, aku juga lagi ada acara nih katanya malam ini. Pokoknya kita mulai dulu lah, ya. Masya Allah, bulan berganti bulan, malah sudah lebih dari setahun ya, 2 tahun mungkin ya itu ya, tahun kedua kita ya. Udah mengadakan, Ya. Kalau dikalikan 24 kali 2 ya sudah hampir 50 nih. Sudah. Waktu itu kalau nggak salah sih memang November. Karena saya masih ikut waktu saya lagi wisata di Labuan Bajo, itu yang ngasih Ustadz Sigit. Oh, iya. Ya, saya pamer kalung saya kan. Saya bilang, Sigit ada kalung nih, itu bulan November kalau nggak salah ya. Kita buka pertama kali itu ya. September 2020 itu. 2021 ya September ya. Berarti udah lebih dari setahun lah ya. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Budi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin beberapa kawan saya undang ya, Kang Daniel ya. Silakan. Ini kita menebar kebaikan. Insya Allah Jigo ini bisa membawa berkah lah, tidak hanya kepada kawan-kawan seangkatan, tapi juga pada teman-teman di luar ya. Saya mau undang kawan saya Anies Baswedan, nggak enak juga ya sama nggak apa-apa, asal dia mau. Terlalu kelihatan gitu loh ya, maksudnya gitu, jadi nggak enak lah ya. Silakan. Nah, saya kalau mau ngundang Anies Baswedan kan harus yang lain juga, kayak Pak Ganjar, kayak Mbak Puan kan juga harus diundang juga kali ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Kita mulai ya, Kang ya, udah 15, alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita buka kajian kita untuk keberkahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga waktu yang singkat ini ya kita diberikan keberkahan rahmat Allah SWT, diridhoi aktivitas malam hari ini dan dijadikan manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan kita pada malam hari ini, terutama buat saya sendiri ya. Syukur-syukur buat Uda Daniel juga ya. Amin. Saya mohon izin untuk dimajukan ya waktunya ya. Pertama karena setiap hari ini waktu sholat sudah berubah gitu ya. Kalau nggak salah sekarang ini mungkin batas-batas paling paling maju ya. Jadi kalau kita mulai jam 8 terlalu lama nunggunya. Ya, jangan-jangan udah Daniel sebagai moderator ketiduran ya. Bangun jam 11 ya. Terus yang kedua ini ya teman-teman ya, saya kemarin ketemu kawan saya ini di Semarang. Kawan saya ini sama-sama dokter dari UIK ya. Kawan kita juga ini ada kawan saya Pak Abdul Hakim ya. Kawan kita itu Pak Abdul Hakim namanya Dr. Ahmad Syafi'i ya dari Semarang. Nah, yang saya temui itu sebetulnya istrinya ya. Istrinya itu Dr. Rini ya. Ahli pakar di bidang patologi
Ya, jadi kalau ada orang kanker itu dioperasi, nanti hasilnya itu dibawa ke dia untuk dilakukan apa tuh namanya ya? Ya inilah gitu. Penyelidikan gitu ya, apakah berbahaya atau tidak. Nah, yang menarik ini ketika kami konsultasi, dia nggak meriksa, dia nggak ngasih obat ya, tapi dia ngasih cara hidup yang benar gitu ya. Jadi yang diobati itu sebetulnya pola hidup kita, pola makan kita, pola tidur kita, pola pikir kita, gitu udah ya. Di antaranya adalah ya, karena ini semua penjelasan ini ilmiah dan kalau kita nanti merujuk pada hadis atau perilaku Rasulullah itu cocok semua ya. Di antaranya adalah begini udah, di antaranya adalah termasuk ini saya majukan ini ya. Tidur itu nggak boleh malam-malam gitu. Rasulullah itu ba'da Isya itu tidur. Tapi bangunnya ya jam 1, jam 2 ya gitu. Untuk sholat tahajud sepertiga malam terakhir ya. Nah, rupanya ada enzim namanya enzim ya, mungkin gambarnya gini lah, enzim tidur gitu ya. Enzim itu keluar kira-kira antara jam 9.10 udah. Jam 9.10 enzim itu keluar untuk kemudian mengganti atau melakukan reproduksi ulang sel-sel yang ada di tubuh kita. Syaratnya adalah enzim itu keluar kalau mata itu tertutup. Dalam arti kita tidur gitu. Artinya kalau jam 10 belum tidur, ya enzim itu nggak keluar. Dan itu mengacaukan metabolisme tubuh. Ya, makanya kan kalau orang itu sakit ya, misalnya konsultasi ke dokter, ditanya makanan, pasti ditanya tidur cukup nggak gitu. Nah, tidur cukup itu tidak sekedar waktunya ya, tapi tidak sekedar jumlahnya dia tidur, tapi waktunya juga diatur. Ya, beda 5 jam dari tidur jam 11 bangun jam 5, 6 jam gitu ya. Atau jam tadi berapa? Jam 8 bangun jam 2. Ya, itu sama-sama 6 jamnya tapi kualitasnya beda. Nah, gitu ya. Nah, itu moga-moga bisa mengikuti ini pola hidup sehat itu ya. Yang kalau di IPB itu ada pakarnya itu siapa dulu? Dia nulis itu loh, udah food combining itu siapa namanya? Food combining. Teman-teman TPG pasti tahu itu ya. Banyak itu ya. Jadi mengatur itu udah benar dan itu kalau dirujuk itu ada di UIK. Mungkin ada yang kenal juga. Ngambil S3 sudah lulus ya kemarin doktor pendidikan, tapi sebetulnya dia sudah profesor, sudah doktor. Ya mungkin ada yang kenal namanya Profesor Nur Rihana. Ya Nur Rihana ini dari beliau profesor atau guru besar tapi di bidang penelitian. Nah itu bosnya Ustadz Samsudin gitu, Samsudin di Balitan gitu ya. Nah, dia itu kan pakar di bidang teknologi pangan. Makanya beliau meneliti tentang tata cara Rasulullah itu makan. Jadi disertasinya tentang tata cara makan Rasulullah, tapi kemudian dikaitkan dengan ilmu dia dan beliau melakukan riset selapangan, dicobakan ke mahasiswa murid-muridnya atau ke orang-orang itu ya, ternyata semuanya cocok. Ya, dan itu jawabannya ilmiah semua ya. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas. Kita lagi membahas soal ini ya, Al-Fatihah ini udah ya. Saya boleh izin share screen ya. Mangga. Apa nih judulnya kita ya? Samudra Al-Fatihah ya. Samudra Al-Fatihah. Ini filenya banyak sekali soalnya. Bukan Samudra Cinta ya. Ini tadinya Mutiara, tapi kayaknya sudah sering ya Mutiara ini. Oh iya. Luas udah kelihatan? Sudah. Clear. Bagus gambar banget. Saya kurang. Bagus sekali. Baik, ini mohon maaf ya kalau ini terlalu basic atau apa, tapi saya kira ini penting ya buat kita, buat saya sendiri. Kadang-kadang kita setiap hari sholat baca Al-Fatihah itu ya kayak mengalir begitu saja, ya karena sudah seringnya sehari minimal 17 kali ya, mungkin maksimalnya itu kalau dihitung-hitung 60 kali ya, sekitar 60 kali ya. Kalau kita mau menjalankan semua sholat sunnah itu.
Nah, karena kebiasaan itu kita jadi ya lewat begitu saja, kurang mendalami ya, kurang memahami maknanya ya. Padahal kita sudah dari kecil sampai sekarang umur 50 berapa ya, ada yang 52, ada yang 53 ya. Al-Fatihah ini udah karena saking seringnya kita mungkin terlewat atau dulu pernah ya, sekarang ini diingatkan lagi, termasuk saya, mungkin udah Daniel dan yang lain, kita review saja lah ya, review saja supaya tidak berprasangka bahwa ada yang belum tahu. Tapi kalau ada yang belum tahu ya alhamdulillah ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini ilmu umum kita ya, masing-masing kan punya kepakaran ya. Misalnya saya statistik gitu, masing-masing sudah sampai ke level atas gitu ya, sudah sampai guru besar, doktor gitu. Tapi ilmu agamanya masih PAUD. Nah, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kalah sama anak-anak PAUD yang mereka paham bacaan sholat, ya, tahu maknanya ya dan sebagainya. Nah, kalau belum ya mari sama-sama belajar gitu kan. Dan ini udah kalau bisa sih teman-teman Jigo ini kalau membutuhkan bimbingan agama secara privat ya, misalnya dia malu gitu ya bareng-bareng. Monggo silahkan ya, insya Allah saya bersedia. Mungkin teman-teman yang Ustadz itu ya, ada Ustadz Samsudin, Ustadz Sigit, Ustadz Taufik, Ustadz yang lain itu saya kira pasti mau membimbing. Ya, jadi kalau teman-teman kita misalnya belum bisa sholat atau bacaan sholatnya yang benar bagaimana atau membaca Al-Quran ada itu ya, silahkan ya itu kita fastabiqul khairat lah di Jigo ini. Baik, ini saya udah berapa kali ngisi. Insya Allah nanti saya ingatkan teman-teman. Ya, itu terbuka lah, yang nggak usah bayar sama temen juga ya. Ya, pokoknya butuh apa ya, butuh pelajaran apa yang membuat dia merasa tertinggal tadi ya. Saya merasa bahwa ilmu saya sudah profesor, tapi ilmu agama saya masih TK gitu kan. Itu saya mau ngejar bisa nggak? Insya Allah kita semua akan saling membantu. Kajian dengan Ustadz Sam juga sebenarnya diperkenankan untuk bertanya yang basic-basic ya. Dan ya. Biasa juga. Tapi kalau tadi yang diinfokan Ustadz Budi boleh tuh. Nanti saya coba catat. Nah, kalau bareng-bareng itu kan kadang-kadang malu ya. Ini kalau mau privat itu boleh. Insya Allah dijaga kerahasiaannya gitu ya. Siap. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Ya. Luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan biografi surat Al-Fatihah. Ya, tadi sore ya saya diminta CV atau biografi saya. Ya, ini ada biografi. Saya sampai lupa. Tahu makanya ini ngapain minta biografi nggak dibaca. Lagian kan ini teman-teman semua ada kenal insya Allah ya. Tapi ya. Allahu Akbar, minta lupa disampaikan ya. Silakan. Ya, saya Masya Allah. Ya, saya angkatan 25 lah. Jadi Al-Fatihah ini ya, ini ciri-cirinya, ini setiap kali kita buka tafsir ya, sebelum membahas ayat pertama biasanya diceritakan dulu ya, termasuk tafsir ya, Ibnu Katsir yang populer itu ya, tafsir Al-Misbah karangan Pak Quraish Shihab, tafsir Ahkam, Rawil Bayan, Ali As-Sobuni dan sebagainya, itu biasanya ada penjelasan dulu tentang surat itu sebagai apa gitu ya. Nah, suratul Fatihah ini disebut Fatihah karena dia merupakan pembukaan. Ya, Fatihah itu artinya membuka. Ya. Fatih ya, Muhammad Al-Fatih, Muhammad yang membuka kemenangan kaum muslimin di Konstantinopel, yaitu yang sekarang jadi Turki. Ya, setelah sekian lama umat Islam tidak berhasil ya untuk membebaskan Konstantinopel Timur ini ya, dan pada tahun 1453 baru berhasil. Itulah yang diramalkan oleh Rasulullah. Ya, pada saat itu pemimpin panglima terbaik adalah panglima yang membuka Konstantinopel. Prajurit yang terbaik adalah prajurit ya yang membebaskan Konstantinopel. Nah, makanya disebut dengan Muhammad Al-Fatih ya, Muhammad ya sang pembuka ya. Miftah ya, ada orang namanya Gus Miftah ya. Miftah itu artinya kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah ya. Kunci surga itu ya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Fatihah artinya pembuka ya, yaitu pembuka kitab, karena kalau kita buka Al-Qur'an yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Juga disebut sebagai pembuka sholat karena ya kita rukun sholat yang pertama ya selain berdiri dan niat
ya, takbiratul ihram adalah membaca suratul Fatihah, ya. Dan disebut sebagai ummul kitab, ya. Itu kan artinya ibu, ya, merangkum semua kitab, ya. Ibunya kitab itu ya Al-Fatihah ini, ya. Kalau di Mekah itu disebut sebagai Ummul Qura, ya. Ibunya para kota, ya, bukan ibu kota, ya. Kalau ibu kota ini Jakarta, ya. Ini semua kota di dunia ini mengajinya pada Mekah, itu disebut dengan Ummul Qura. Istri-istri Rasulullah disebut dengan Ummul Mukminin, ya. Istri para nabi disebut ibunya kaum muslimin, ya. Jadi Ummul Kitab, ya, masyarakat Arab biasa menyebut dengan itu menjamak atau mengumpulkan semua, ya. Ummul Quran, inti dari Al-Quran, ya, dari 114 ayat itu intinya ada di Al-Fatihah itu. As-sab'ul mathani, ya, 7 yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah ini ada 7 ayat, diulang-ulang maksudnya gimana? Dibaca dalam satu hari itu minimal 17 kali, ya, diulang-ulang terus. Dan Al-Qur'anul Azim, ya, kita punya Al-Qur'an kadang-kadang tulisannya Al-Qur'anul Azim, ya. Tapi Al-Fatihah sendiri disebut sebagai Al-Qur'anul Azim, ya. Karena menyebut Al-Fatihah itu seperti menyebut Al-Qur'an itu sendiri, ya. Juga disebut dengan Alhamdu, ya, sebagaimana hadis Rasulullah, ya, yang menyebut bahwa Al-Quran ini dibagi 2, begitu, ya. Ada bagian Allah dan bagian umatnya atau hambanya, itu disebut dengan Alhamdu, ya, pujian. Kemudian as-sholah, ya, di mana Al-Quran ini, ya, dipakai untuk syarat sah sholat, ya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. La sholata liman yaqra Fatihatul Kitab, ya, tidak sah, ya. Meskipun ada satu pendapat, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, gitu, saya lupa, ya, yang dia membolehkan membaca selain Al-Quran, ya, faqra'u ma tayassara minal Quran, ya, bacalah apa saja yang mudah dari Al-Quran. Itu ada pendapat seperti itu, tapi pendapatnya bukan mainstream, ya. Jadi nanti kalau antum kita semua membaca aneh, gitu, ya, nanti dikira aliran sesat, ya. Tapi ada pendapat itu. Kemudian asyifa, asyifa itu artinya penyembuh, obat, ya, yang nanti kita akan lihat, ya. Jadi Al-Fatihah ini ada yang bilang termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun. Nah, ini, ya, Al-Quran itu ada yang disebut dengan surat Makkiyah, ada yang surat disebut dengan Madaniyah, sesuai dengan turunnya kota itu, ya. Ada yang bilang Makkiyah itu turun di Mekah, Madaniyah turun di kota Madinah, ya. Tapi pendapat yang roji atau yang lebih tepat adalah Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Ya, memang itu di Mekah, ya. Tapi kan ada tahun ke-8 sampai 10 itu Rasulullah menaklukkan Makkah, ya. Ada surat-surat yang turun juga di Makkah, gitu, setelah hijrah, gitu. Nah, itu tapi disebut dengan Madaniyah, gitu. Jadi Mekah itu sebelum hijrah, Makkiyah itu sebelum hijrah, Madaniyah itu setelah hijrah. Tapi, ya, pendapat para ahli tafsir itu, ahli ulumul Quran, beda-beda, ya. Cuman ini yang saya ambil, Makkiyah itu artinya sebelum, karena sebelum hijrah itu ayat-ayatnya itu berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ya, ketuhanan, ya, macam-macam lah tentang iman itu. Nah, setelah hijrah, yaitu Madaniyah, biasanya surat itu berupa hal-hal yang sifatnya muamalah. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Aliyah, ini Makkiyah. Sementara menurut Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, dan As-Zuhri, ya, itu turunnya, ya, setelah Rasulullah hijrah atau Madaniyah. Ada juga yang berpendapat turun 2 kali, ya. Memang bisa ayat Al-Quran itu sudah diturunkan di Mekah, diturunkan lagi, atau diturunkan di Madinah. Turun 2 kali itu bisa, ya. Dan ini yang mengatakan untuk mengkompromikan 2 pendapat ini, turun 2 kali, ya. Di Mekah pernah turun, di Madinah juga pernah turun. Nah, ini surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya, di mana 7-nya pasti, ya, tapi isinya ini, ya, ada yang memasukkan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama, ada yang memulai Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin, ya.
Imam Syafi'i yang kita ikuti di sebagian besar masyarakat Indonesia, ya, dan dunia juga ya, sebagian besar mazhab Muslim dunia itu bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah termasuk bagian dari suratul Fatihah. Nah, tapi yang berpendapat ya seperti Imam Maliki, Imam Hambali dan sebagainya itu mengatakan mulainya dari hamdalah, ya, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti di ayat terakhirnya yang panjang itu dibagi dua, ya, sehingga ujung-ujungnya 7 juga. Ya, nah, para ulama sudah menghitung ya terdiri dari 25 kata, ya, dan 130 huruf. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ya sampai kepada huruf pun nggak ada yang hilang dari Al-Quran itu, ya. Baik pakai rosem apa, cara menuliskannya pakai khot apa, itu jumlah huruf itu tetap, ya. Ini berkat perhitungan komputer ya yang menggunakan bilangan 19 itu, ya. Jadi itu ada buku fenomena Al-Quran ya karangan Fahmi Basya itu ya, yang sempat heboh itu. Dia mengatakan bahwa rumusnya itu 19. Jadi kalau hurufnya ada sekian bisa dibagi 19, ini berarti benar gitu ya. Nah, 19 itu apa sih? Itu banyaknya huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Nah, nanti kita bahas itu ya soal matematika Al-Quran ini nanti bisa ya. Kemudian, nah ini Al-Fatihah ini merupakan inti dari seluruh kitab suci mulai dari Taurat sampai Al-Quran. Ya, jadi kalau ulama itu ya saya lupa itu ya siapa yang mengatakan. Jadi kitab suci yang diturunkan Allah dari mulai Nabi Adam, kemudian suhuf Nabi Ibrahim, ya, kemudian kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu semua ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya, itu intinya ada pada Al-Quran, ya, dan Al-Quran menyempurnakan ya semua kitab-kitab suci yang sudah pernah ada. Nah, Al-Quran itu sendiri, ya, kalau mau ditanya intinya apa sih Al-Quran itu dari 114 surat, ya, 6.000 lebih ayat, ya, intinya apa? Ya, 30 juz, ya. Intinya ya ada pada surat Al-Fatihah ini, ya. Jadi inti Al-Quran bahkan inti semua kitab suci itu ada pada suratul Fatihah, ya. Nah, tadi yang saya baca lupa pengarangnya itu. Inti dari Fatihah itu adanya di kalimat atau ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, intinya itu pada huruf ba, ya, pada ba, yaitu ada mangkok, ada titiknya, ya, dan inti dari ba itu adalah titik itu sendiri yang bulat, penuh solid, ya, itulah yang disebut dengan tauhid. Ya, jadi kalau dibilang inti ajaran agama-agama itu adalah tauhid, termasuk agama Islam. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan inti agama itu adalah kasih sayang, ya, itu bukan agama yang turun dari langit, ya kan? Itu agama manusia. Inti agama-agama, termasuk agama Islam, ya, khususnya agama Islam adalah tauhid. Nah, dari penjelasan ini. Ya, inti semua kitab suci adalah Al-Quran, inti Al-Quran adalah Al-Fatihah, inti Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, inti dari Bismillahirrahmanirrahim adalah huruf ba intinya ada pada titik bulat yang itu merupakan representasi dari tauhid. Wallahu alam, ya. Nah, ada 35 nama ya kalau mau disebutkan, saya ada catatan ini ya. Mungkin lain kali ya, ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Quranul Azim, tadi sudah ya, ada Sab'ul Masani, ada Wafiah, ada banyak kalau disebutkan 35. Dan ini menjadi syarat sah ya, syarat sah. Sebetulnya bukan syarat sah ya, tapi rukun. Ya. Beda dengan syarat. Ini mungkin di pelajaran fikih ya kita sudah mempelajari bahwa syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum, ya, syarat sholat, syarat puasa, ya. Kalau ada dalam hukum-hukum fikih itu kalau disebut syarat berarti sebelum kegiatan itu, ya.
Nah, syarat sah sholat itu kan ada 5 ya, menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, membaca Al-Fatihah termasuk rukun, ya. Artinya kalau dia tidak rukun itu kan roken, ya. Roken itu apa namanya? Tiang, ya. Jadi kalau tiangnya hilang satu, ya itu bukan bangunan namanya, ya. Jadi rukun ini menjadikan dia gampangnya sah atau tidak lah gitu ya. Dia tidak membaca Fatihah, tidak sholat. Gitu. Nah nanti pembahasannya panjang tentang membaca Al-Fatihah pada makmum, ya pada rakaat ketiga dan keempat dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ini ya. Tadi sudah sedikit disebutkan ya bahwa la sholata. Nah kata-kata la ini ada yang mengatakan ya tidak dianggap sholat gitu. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholatnya. Ya nanti tafsir itu banyak ya, diantaranya tadi ya la sholata liman yakro ya Fatihatul Kitab. Ya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dan ini disepakati oleh jumhur ya, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Fatihah. Tapi tadi ada pendapat yang minor ya, yang mengatakan bahwa tidak harus Fatihah. Dengan demikian dia mengatakan la sholat itu tidak sempurna sholatnya gitu. Ya, ini sekedar tahu saja bahwa ada pendapat yang seperti itu. Buat kita nggak usah ribut-ribut, no problem lah ya. Kemudian, nah keistimewaan surat Al-Fatihah. Apakah ini ada yang tidak setuju? Ya, beberapa ulama tidak setuju bahwa dalam Al-Quran itu ada satu ayat dilebihkan dari ayat yang lain, ada surat yang lain dilebihkan dari yang lain. Ya, ada yang nggak setuju gitu. Nah, tapi pada umumnya ahli tafsir itu mengumumkan hal ini bahwa satu surat lebih istimewa dari yang lain karena memang ada dalilnya. Ya, misalnya surat antara Qul huwallahu ahad ya, apa tuh? Surat Al-Ikhlas yang menyebutkan keberadaan Allah, sifat-sifat Allah itu lebih mulia daripada misalnya surat Tabat yada Abi Lahabi wa Tabba ya, yang menyebutkan tentang Abu Lahab dan istrinya gitu. Ada juga surat-surat yang apa namanya ya menyebut Allah seperti surat surat ayat kursi, kemudian surat-surat yang di mana juz amma ya dan sebagainya ya itu Rasulullah sendiri atau para sahabat sendiri menyebut bahwa kalau para sahabat itu bisa menghafal Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa ya 3 surat panjang itu dianggap mulia sama orang-orang yang lain ya. Nah, kita sepakat bahwa di sini sudah ditulis ya kemuliaan surat Fatihah berarti dia memang punya keistimewaan ya. Ya, surat Al-Fatihah ini punya keistimewaan pertama ya yaitu surat yang paling besar ya, A'zam ya. Yang ini sama dengan Quranul Azim tadi ya. Ini ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Ma'ali ya. Dia mengatakan bahwa ya ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang ya dan inilah Al-Qur'anul Azim yang disampaikan kepadaku ya. Jadi suatu surat yang besar ya, besar dalam arti mulia gitu kan. Kemudian tidak ada persamaannya ya, artinya dia lebih ya. Ini maaf ya, terakhir ini Al-Qur'an ya. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an ya. Jadi melebihi kitab-kitab yang sudah lalu ya dan juga Al-Qur'an itu sendiri ya. Kemudian juga diturunkan hanya kepada Rasulullah ya. Surat yang seperti ini tidak ada dalam Taurat, Injil dan sebagainya ya. Hanya basmalah saja ya. Basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim itu selain kepada Rasulullah juga diturunkan kepada Nabi Sulaiman ya ketika menulis surat kepada Ratu Balqis ya, innahu min Sulaiman wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ini dari Sulaiman diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini langsung dapat jawaban dari Allah ya. Maksudnya begini, surat itu
ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kalau di hadis ini dimulai dari Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim itu pujian-pujian kepada manusia, kemudian dijawab oleh Allah sebagai bentuk jawaban ya. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Nah, kemudian ada fadilahnya ya, aman kalau membaca ini ya. Ini ada sebuah hadis dari Al-Bazar ya, dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda ya, jika engkau membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad ya, amanlah kamu dari segala sesuatu kecuali dari maut ya. Kalau sudah mati ya sudah, mau ya sudah ditentukan, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya. Jadi ini bisa menjadi apa namanya, benteng kita ya. Al-Qur'an ini Al-Fatihah ini menjadi benteng kita. Kalau mau tidur baca ya, ditambah kulhu, Al-Falaq sama Anas ya. Kemudian ditiupkan tangannya dan diusap-usapkan ke seluruh tubuh kita ya. Itu bagian dari sunnah Rasul ya, supaya kita aman dari gangguan fisik maupun yang bentuknya metafisik ya. Kirim-kiriman teluh itu nggak akan nyampe ya. Kalau orang Jawa, kalau nggak mau kena teluh itu tidurnya di lantai ya, karena katanya teluh itu nggak akan mencapai ketinggian berapa itu ya, kerendahan 1 meter apa gitu ya. Tapi kan ya repot ya, kita sudah punya kasur yang empuk yang enak, suruh tidur di lantai ya, mendingan baca basmalah ya. Maaf, baca Al-Fatihah. Kemudian ini langsung dari ars diturunkan ya, dan sebagai obat penyakit baik psikis maupun fisik ya. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, beliau bersama-sama dengan sahabatnya. Ini ada beberapa hadis yang mirip ya. Di antaranya adalah datang ke suatu kaum, dia minta karena kemalaman atau nggak kehabisan bekal ya, minta sesuatu pada kaum itu nggak dikasih. Sudah mereka berkemah di luar kampung itu. Nah, malam-malam didatangi oleh utusan dari kepala sukunya itu. Ya, dikasih tahu bahwa kepala suku itu sakit ya, kalau nggak salah sakitnya itu tersengat kalajengking apa gitu ya. Ditanya, ada nggak kalian yang bisa menyembuhkan kepala suku kami ya. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri, atau dalam hadis yang riwayat Bukhari ini bukan Abu Sa'id tapi temannya ya, dia datang ya, kemudian dibacakan suratul Fatihah dan sembuh ya. Dan saking gembiranya kaum muslimin yang tadi menyembuhkan itu, satu rombongan dikasih 30 ekor kambing dan dijamu dengan susu kambing, jadi dijamu gitu. Dan kemudian ada sahabat yang bertanya gitu ya, ini jambi-jambi bukan ya, takutnya ini jambi-jambi sihir gitu ya. Nah, kemudian jangan diinginkan dulu, kita ngomong Rasulullah dulu ya. Begitu sampai kepada Rasulullah juga bertanya, dari mana kamu bisa tahu bahwa Al-Qur'an itu bisa meru'yah gitu kan. Sudah, sini bagi sebagian buat saya gitu, kambingnya gitu ya. Artinya apa? Diperbolehkan ya. Dan ini sudah kebiasaan orang-orang terdahulu ya, dan saya amalkan juga ini teman-teman. Kalau ada yang sakit ya, kadang-kadang saya yang sakit, istri saya yang sakit, bagusnya orang lain gitu. Bagusnya orang lain, jangan diri sendiri. Ya, kalau sendiri biasanya ya kalau nggak ada orang ya, saya misalnya pusing kepala ya, kepalanya saya pegang gitu. Saya pegang ya, kemudian kita bacakan suratul Fatihah. Jadi taruh tangan kita pada tempat yang sakit, kemudian bacakan suratul Fatihah ya. Beberapa kali sembuh. Ya, jadi anak saya sakit misalnya kan, biasa kan misalnya saya sama istri, saya dipanggil, Pak, tolong nih adik bacain Fatihah gitu. Oh, badannya anget gitu kan. Ya, udah kepalanya ya, keningnya itu saya bacakan suratul Fatihah. Ya, misalnya kadang-kadang istri saya dadanya sakit ya. Aduh, Pak, mau dada sakit nih, ya gitu kan. Mungkin tensinya lagi naik atau apa. Ya, kita pegang bacain Fatihah. Atau cara kedua adalah kita tuang air putih di atas gelas, kemudian kita bacakan suratul Fatihah di situ. Ya, nggak usah ditiup ya, karena nggak boleh meniup minuman ya, karena mulut kita ini banyak bakteri. Jadi dibacakan suratul Fatihah, kemudian
diminum dengan niat untuk kesembuhan kita. Ya, kita punya penyakit apa? Ya, kita minta Allah untuk menyembuhkan dengan wasilah ya, suratul Fatihah itu. Lebih bagus lagi air zam-zam. Ya, jadi kalau kita punya penyakit, pakai air zam-zam itu kan khasiatnya itu kalau diminum sesuai dengan apa yang diniatkan akan terkabul. Ya, jadi apa namanya? Itu bisa penyakit fisik. Nah, fisik aja bisa, apalagi psikis, ya kan? Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Kalau hati kita sedang resah, gundah gulana, lagi baper, ya, kata anak-anak sekarang itu lagi apa tuh galau, itu bacakan surah Al-Fatihah, ya, karena dengan membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, ya, zikir di sini adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca surat, intinya kan membaca suratul Fatihah, maka hati akan tenang, ya. Jadi jangan waduh Ragunah kemudian dugem gitu kan, lari ke atau jalan-jalan ke mall, ya, apalagi kalau ibu-ibu itu kan kalau lagi gundah gulana belanja itu sembuh gitu ya. Ya kalau duitnya banyak sih mungkin nggak apa-apa dan yang dibeli bermanfaat ya. Tapi mendingan kan di rumah zikir, baca Al-Qur'an, baca suratul Fatihah. Dibaca berapa kali gitu ya. Insya Allah penyakit psikisnya hilang. Ya. Nah, baik, kita mulai ke pertama ya. Ini mungkin udah, kalau nggak selesai bisa dilanjut ya, nggak harus minggu depan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nyela mengisi, monggo dipersilahkan. Tapi sepertinya ini harus 2 sesi seperti itu, ya. Karena ini berkaitan dengan Al-Fatihahnya sendiri, kemudian ada hukum-hukum yang berkaitan dengan suratul Fatihah, ya, termasuk nanti dalam surat. Dalam sholat. Baik, ini saya kira bisa ya, Pak Ketua ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan kita biasanya ya menyebut nama Allah, ya, karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, ya, segala puji lillahi bagi Allah, ya, Rabbi al-alamin, ya, Tuhan, Rabb, ya. Al-alamin jamak dari al-alam, ya, al-alam, alam, ya, jamaknya atau pluralnya ya adalah al-alamin. Berarti alam ini ada banyak, ya, nggak cuma alam yang kita diami saja. Mungkin galaksi, ya, ada orang yang mengatakan bahwa al-alamin ini galaksi apa langit pertama, kedua sampai ke-7 bisa. Ada alam syahadah dan alam gaib. Ya, pokoknya alam itu nggak satu. Dan Tuhannya, ya, rajanya, pengelolanya, Rabb itu sebenarnya pengelola, ya, yang mengatur semuanya adalah Allah ini. Dan Allah ini, ya, nanti kita bahas di tafsirnya saja ya. Kita lanjutkan dulu artinya Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ini bacanya II karena mengikuti dengan Rabbi, ya. Kenapa Rabbi mengikuti dari Allahi? Kenapa dibaca Allahi bukan Allahu atau Allah? Karena di depannya dia ada li. Alhamdulillah Allah, ya. Segala puji li bagi Allah, ya. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Siapa Allah? Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin. Apa namanya? Beda dengan surat An-Nas, ya. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Malik juga artinya raja, ya, raja manusia. Nah, kalau ini Malik Yaumiddin sama artinya, ya. Loh, kok beda? Ini enggak standar dong, ya. Enggak sesuai SOP. Nah, ini makanya Al-Qur'an itu, ya, kita dapat dari simai, ya, dari kita mendengar Rasulullah mengucapkan. Jadi ucapan itu yang kita tiru. Ya, bukan dari tulisan kemudian jadi ucapan. Nah, kemudian bagaimana cara menulis itu Rasulullah yang mengajarkan. Ya, kan Rasulullah itu padahal ummi, ya, tidak bisa baca tulis. Tapi ketika ada yang salah harus ditulis seperti apa, beliau yang mengoreksi. Ini ya, untuk Al-Fatihah ditulisnya panjang. Ya. Salat, ya, kalau kata-kata as-salat, ya, alif, lam, shad, lam, harusnya kan lam alif, ya, ya memang lam alif, kemudian tak marbutoh atau tak taknis, ya, as-salat, ya. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an, ya, tidak pakai lam alif tapi lam wawu.
ya. Nah, wawu ini sebetulnya bukan wawu. Kalau orang Jawa bilang itu namanya alif bengkok. Alif tapi tidak berbentuk lurus gitu. Nah, kok bisa begitu? Nanti bukan solawati ya gitu ya. Nanti orang bacanya solawat ya. Bukan, bacanya sholat karena ini adalah alif. Nah, kok alif? Alif bengkok. Nah, taunya bagaimana? Itulah gunanya kita belajar pada guru ya. Talaki, langsung berhadapan. Jadi gurunya ngomong ya, nggak bisa dengan kita belajar sendiri kemudian jadi gitu kan. Misalnya dalam surat apa tuh Yusuf ya, apa ifham itu ya, la ta'manna, itu harus mencucu itu. Ya kalau nggak ada gurunya gimana dia tahu oh bacanya la ta'manna gitu. La ta'manna gitu. Padahal itu di situ ada tafhim ya, harus mencucu gitu. La ta'manna gitu. Nah, gimana kita bisa tahu dan ayat-ayat mana yang ada seperti itu juga? Kita belajar pada guru. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada orang yang berhenti di sini. Iyyaka, bahkan kalau nggak berhenti katanya artinya beda. Ya, ya ini silakan ya pendapat seperti itu. Tapi buat saya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, beri apa namanya? Tunjukilah kepada kami ya sirat atau jalan yang lurus. Ya, apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maktubi, ya, bukan golongan yang engkau murkai, 'alaihim atas mereka, waladhdallin, dan bukan pula golongan orang yang sesat. Ya, mari kita lihat penjelasan atau terjemahannya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Oh, tadi belum terjemahnya kan ya. Malik Yaumiddin, Malik Raja, ya, Yaumiddin yaitu hari pembalasan. Ya, artinya nanti ketika di akhirat itu hakimnya, ya, penguasanya yang akan mengadili semua orang itu adalah Allah. Ya, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami atau Engkau-lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Ya, jadi buat teman-teman yang setiap hari membaca Al-Fatihah, ya, mohon arti ini diresapi gitu ya, jangan membaca ya saklebat begitu aja. Ya, ketika Allahu Akbar ya, kalau imam membaca ya kita menyimak gitu ya. Tapi kalau kita sholat sendiri ya Bismillahirrahmanirrahim itu kita sudah tahu bahwa artinya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Paling tidak Al-Fatihah ini ya. Kalau yang lain Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la ya bagusnya tahu ya. Tapi kalau nggak tahu ya pokoknya itu semua itu doa gitu ya. Tapi kalau Al-Fatihah ini kita mesti ngerti ya. Kita sudah 52 tahun, 53 tahun ya. Jangan sampai Al-Fatihah ini artinya nggak ngerti. Ya, oh saya hafal kok, ya saya kan biasa sholat. Ya. Artinya apa Pak? Saya nggak ngerti kalau kata per kata itu. Nah, kalau bisa kata per kata tahu. Ya. Nah kita pingin tafsirnya juga tahu, pengertiannya tahu, bahkan hukumnya juga kita tahu. Khusus untuk Al-Fatihah ini aja dulu sebelum surat-surat yang lain. Nah ini tafsirnya ya. Allah memerintahkan kita sebelum membaca Quran, sebelum membaca Al-Fatihah ini untuk membaca ta'awud. Ya, ta'awud itu permohonan perlindungan kepada Allah. Ya, bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ada dalam Al-Qur'an ya. Perintahnya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ya, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, bacalah ya fasta'id bismillahirrahmanirrahim. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, ini sunnah ya, tapi menurut Ja'far Shadiq ini wajib ya, karena tidak ada amalan lain sebelum baca Al-Qur'an ya, baca ta'awud ya. Bahkan kalau kita membaca juz baru misalnya, kita membaca setiap satu juz itu dimulainya dari ta'awud ya, langsung surat ya. Kecuali awal surat ya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah nggak ada basmalahnya, yang penting membaca ta'awudz ya. Kemudian di tengah jalan
kita ada tamu paket misalnya gitu ya. Kita keluar, oh dapat kiriman dari Bu Evelyn misalnya gitu kan. Alhamdulillah. Udah. Begitu masuk lagi, baca jangan lupa ta'awudz dulu. Ya, jangan langsung diterusin. Kenapa? Ya karena hikmahnya ini ya, sebelum membaca Al-Quran ini kan kita ingin membaca kalamullah. Kita akan berkomunikasi dengan Allah. Allah itu sedang berbicara sama kita melalui ayat-ayat itu. Nah, kita yang membacakan ayat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita mau ketemu pimpinan saja, ya harus rapi, sikat gigi, kan? Makanya apa-apa yang kotor, ya mulut kita kotor, mungkin suka mengumpat, ya gibah dan sebagainya, kita bersihkan dengan ta'awudz ini. Ya, ketika akan membaca Al-Quran. Nah, kemudian hendaklah membaca basmalah, ya, karena ini perintah Rasulullah, ya, bahwa setiap segala sesuatu, ya, bacalah basmalah. Ya, kullu mri'in dzibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya, terputus, ya, terputus abtar itu terputus keberkahannya, nggak berkah. Ya, makanya ngaji tadi ya meskipun kita ngajinya ngaji agama ya, tapi mulai dengan basmalah, ya. Kita ngajar di kelas, ya, kita mulai ya adik-adik, anak-anak dengan membaca basmalah, ya. Bahkan di Jawa itu saya lihat dulu ya, orang naik becak itu bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang non muslim juga ya. Non muslim juga bismillah gitu ya. Ya kayak sekarang ini astagfirullah itu juga kadang-kadang alhamdulillah gitu sudah jadi umum. Alhamdulillah juga sih, ya. Nah, bismillah itu kan dengan nama Allah, ya. Kenapa pakai kata-kata nama? Kenapa nggak langsung dengan Allah, ya, billah, ya? Kenapa bismillah, ya, bukannya billah? Nah, ini Abu Su'ud mengatakan ya dalam tafsir Rawaiyul Bayan Ali As-Subuni, ini untuk membedakan sumpah dan tabaruk. Ya, kita tahu ada 3 huruf sumpah, ya, wawu, ta, sama ba. Ya, kalau kita bersumpah kan dengan nama Allah kan biasanya wallahi, ya. Bedanya wallahu dengan wallahi, ya. Kalau wallahu itu dan Allah, tapi kalau wallahi, ya, kalau di jazm dijarkan, ya, dikasrohkan, itu artinya bersumpah. Aku bersumpah atas nama Allah. Nah, selain huruf wawu tadi, wallahi bisa digunakan dengan huruf ta. Tallahi. Nah, itu di Al-Qur'an juga ada. Ada juga billahi. Nah, kalau dimulai dari billahi, seakan-akan Allah itu mau bersumpah, padahal ini maksud ayat ini bukan Allah bersumpah. Makanya dituliskanlah bismillah, yang menurut Ibnu Su'ud, ya, itu disebut untuk tabaruk, untuk mendapatkan keberkahan. Ya, jadi kalau kita mengatakan bismillah, itu selanjutnya itu insya Allah berkah. Ya, kita mau mulai nih, ya, suatu proyek, ya, bilang bismillahirrahmanirrahim, kita ambil proyek ini, insya Allah berkah, nah, gitu ya. Nah, ada juga mengatakan ya, ini ism dengan nama dengan hakikat nama itu sama saja, ya. Bismillah dengan billah ya sama gitu, ya. Tapi ini, jadi kalau misalnya Budi Handrianto itu ya orangnya ya ini gitu. Jadi mau nyebut namanya, mau nyebut orangnya itu sama saja, tapi ini dibantah, ya. Nanti kalau gitu aku melihat nama Budi, ya, bukan Budi gitu, ya, atau saya minum nama madu, ya, nama itu memang sudah embedded, ya, sudah inherent dengan bukan oknumnya, ya, objeknya itu, ya. Jadi sekali lagi membaca basmalah itu untuk keperluan tabarruk, ya, untuk mencari keberkahan. Amin. Nah, kemudian lafadz Allah ini saya harus lihat jam nih, ya, udah, ya. Diingetin aja tolong saya. Ini jam ininya mati nih HP-nya. Kurang 5 menit gitu ya. Kurang 5 menit atau 7 menit lagi lah. 7 menit. Ya, pas 8.30 ya. Ya, siap Pak. Pak Ketua. Ya. Lanjut. Ya. Jadi lafadz Allah, ya, bismillah, ya, lafadz Allah ini, ya, ini unik, ya. Allah itu adalah Tuhan yang menyebut namanya sendiri, ya. Nama Allah itu datang dari Allah sendiri. Tidak seperti agama lain. Tuhannya diberikan oleh umatnya sendiri atau oleh orang lain, gitu. Ya, jadi Allah itu Tuhan milik kita. Ya, makanya di Malaysia itu
agama lain non Muslim, terutama Kristen, dilarang pakai kata Allah. Ya, karena Allah itu milik Islam. Nah, apakah Tuhannya orang Kristen Allah? Enggak. Tuhannya Yahudi Allah? Enggak. Ya, bahkan enggak ada namanya, karena enggak bisa dieja. Orang-orang bilang Yehova, ya, sebetulnya bukan Yehova, Yahweh, ya Yahweh, ya. Itu sebetulnya konsonan semua, YHWH gitu kalau dalam bahasa Ibrani ya. Jadi tidak bisa diucapkan. Memang mereka itu tidak mengucapkan nama Tuhan mereka. Ya, jadi menyebutnya itu, ya menulisnya itu dengan YHWH itu dalam bahasa Ibrani. Ya, kemudian dilafatkan sekarang aja nih ya. Setelah itu Yahweh, padahal ya nggak ada mereka menyebut nama Tuhan. Nah, hanya Allah ya yang mengatakan ya bahwa akulah Allah ya, ada dalam banyak ayat. Kalau mau nyumbang uang, saya terima Bu sumbangannya, Bu. Ya, jadi ini banyak faedahnya, membaca Fatihah untuk tabaruk, mengusir setan juga bisa ya. Kemudian menambahkan yang muslim dan kafir ya, berikrar dan sebagainya. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu adalah ya segala puji ya. Kata-kata alif lam ini ya yang mengandung isim ma'rifat namanya, satu kata tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris itu the ya. Ada kata-kata the sama enggak itu kan beda ya. Pen dengan the pen itu kan berbeda. Nah, sama kalau dalam bahasa Arab ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Nah, isim ma'rifat di sini alhamdu artinya menghimpun semua pujian ya. Dan hanya Allah yang berhak dipuji ya. Nah, Allah ini ya alhamdulillahi rabbil alamin ya, Tuhan seru sekalian alam. Jadi kalau kita kedatangan ya, ada bukan kita lah ya, misalnya ada orang di kampung ya, di pedalaman, kedatangan seorang raja ya, terus dikasih tahu nih, Pak ya teman-teman, ini raja ini tidak sekedar raja kita, tapi raja di semua wilayah kita itu, bahkan wilayah asing itu juga rajanya dia. Nah, kalau masyarakat itu dikasih tahu bahwa ini raja, itu kan pasti takut. Ini kekuasaan besar ya, atau ini panglima besar nih Pak, tentaranya banyak gitu. Dan dia takut kan pasti kan belum kenal. Nah, Allah pun demikian, ketika dikasih tahu bahwa ini nih Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai semua alam. Nah, supaya supaya umat Islam itu tidak takut ya, atau manusia itu tidak takut, Allah menyebutkan yang Rabbul Alamin itu mempunyai sifat Ar-Rahman yang Ar-Rahim, pengasih dan penyayang gitu ya. Ini luar biasa ya, susunan kalimat dari alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, supaya umat ini tahu bahwa Tuhan yang demikian besar kekuasaannya meliputi semua alam itu, bahwa dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu penyayang bagi semua makhluk, Ar-Rahim ini khusus bagi umat-umat Islam. Atau ada yang bilang Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim nanti di akhirat ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu asal katanya kan sama ya, Rahumah ya, artinya kasih sayang. Nah, ini kurang tepat ya, lemah ini ya. Karena masing-masing ada artinya. Baik ya, 3 menit. Yang coklat. Tapi tadi ada ngobrolnya itu tadi Pak, bisa ini ya, bisa ditambah. Baik. Nah, ini ya, iya kana budu ya. Wa iya kana stain. Ya, ini teman-teman ya. Jadi ada alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Jadi 3 ayat pertama itu kalau diperhatikan itu Allah sedang berbicara sebagai pihak ketiga, ya enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan. Itu kan kita membicara kata ganti orang ketiga, ya dia, ya kan? Ar-Rahmanir-Rahim, ya dia juga, ya. Maliki yaumiddin, dia. Jadi pada ayat ini 3 ayat pertama ini sedang membicarakan pihak ketiga, tapi di ayat berikutnya yang keempat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepada kami. Ini yang disebut dengan iltifat atau pergantian kata ganti dari orang ketiga ke orang kedua. Ya, dari orang yang dibicarakan, ya kan dibicarakan ini orang ketiga ya berarti ya.
menjadi orang yang diajak bicara, ya kan, kepadamulah. Ini kan sedang bermukhotobah ya, makanya orang kedua ini disebut mukhotob. Ya, nah iltifat ini ya salah satu bentuk sastra di dalam Al-Quran yang luar biasa indah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya menarik perhatian, gitu ya. Ini ada contohnya ya. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadalakum sa'yukum jazaan, apa itu namanya? Innalakum, aduh ini lupa ini bahasa Arabnya ya. Jadi Allah memberi mereka minum yang bersih, sesungguhnya itu balasan untukmu ya. Sebetulnya kan harusnya untuk mereka ya, kalau mengikuti alurnya gitu ya. Tapi Allah menyebut untukmu. Ya, itu seperti ya apa namanya menarik perhatian. Ya, ini kan saya niru gayanya Uda ini kalau apa istilahnya merayu istri ya. Misalnya kita sama istri lagi di luar di teras rumah melihat bulan purnama ya. Bu, itu demikian indah ya bulan purnama ya. Cantik banget gitu. Sinarnya menerangi semua dunia. Ya, kita membicarakan bulan nih. Nah, kita diam sebentar. Sebetulnya yang saya maksud bulan itu kamu, Bu. Nah, gitu kan. Jadi iltifat gitu untuk menarik perhatian, nggak langsung mengatakan Bu kamu tuh cantik seperti bulan, nggak gitu. Kita membicarakan orang dulu, membicarakan sesuatu dulu, baru. Nah ini ya, ini banyak contoh-contoh iltifat di dalam Al-Quran. Nanti silakan bisa. Bahkan ada buku tersendiri ya. Atau kalau nanti suatu ketika teman-teman ingin membahas khusus tentang iltifat, ya kita adakan kajian. Iya karena budu, iya karena stain ini jamak ya. Kenapa nggak iya ka'budu ya, kepadamulah aku ya, bukan, kan ini kita ngomong sama Allah ya, tapi kenapa kata-katanya kami ya, bukan aku ya, harusnya iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in ya, tapi oleh Allah kita dibuat jamak ya, kepadamulah kami ya, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa ya kita ini kalau kurang, manusia ini kan banyak kekurangan. Kalau sendiri-sendiri akan kelihatan kekurangan itu. Tapi kalau bareng-bareng, ya, saya kemarin kan nyanyi himne IPB ya, kita nggak hafal. Tapi karena bareng-bareng, ya, nggak kelihatan kalau saya nggak bisa nyanyi himne IPB ya. Atau kalau gini nih, ada ini ya apa namanya cegatan polisi itu ya, cegatan polisi. Ada ini nih, kita naik motor ya. Kalau kita lari ke sebelah kanan, ya, atau mundur ke belakang, itu malah dititeni sama polisi. Sini-sini ya gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam rombongan, ya, polisinya aman gitu ya. Itu nggak udah biasa gitu kan. Iya. Nah, itu makanya sama dalam berdoa pun, ya Allah saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Makanya kita ngaku-ngaku bareng dengan kaum muslimin yang lain yang mungkin ada orang yang sholat, ada orang yang suci segala macam, kita bareng-bareng sama mereka. Nah, gitu ya. Makanya kalau berdoa itu usahakan pakai kata-kata kami, jangan aku. Meskipun permintaannya aku, ya Allah tambahkanlah aku rezeki gitu kan. Ya Allah utangku tolong dihapuskan. Nah, itu kan aku ya, tapi usahakan pakai kata-kata kami. Kemudian iyyaka na'budu itu harusnya kayak ini kalimat yang umum ini begini. Na'budu iyyaka harusnya kayak gitu. Tapi kok dimajukan ya. Inilah supaya apa namanya? Memberikan faedah, membatasi bahwa yang dimaksudnya Allah. Ya kamu nih ya Allah gitu kan, nggak ada yang lain ya. Kalau apa namanya? Aku menyembah kepadamu itu kan kayaknya kalimatnya biasa ya. Aku meminta pertolongan kepadamu, tapi kalimat ini diubah sama Allah. Ya, iyyaka na'budu, kepadamulah. Jadi Allah dulu yang didahulukan, baru permintaan kita, yaitu na'budu dan nasta'in. Ya, ini jadi Allah itu memberikan pelajaran yang luar biasa dalam surat Al-Fatihah ini. Ya, makanya maknanya hanya Engkaulah yang kami sembah dan kami tidak menyembah yang lain. Ya, makanya diulang ya. Iyyaka na'budu, ya, wah harusnya kan iyyaka na'budu wa nasta'in gitu ya. Kami menyembah kepadamu dan minta pertolongan kepadamu, harusnya gitu. Tapi iyyakanya diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in supaya menunjukkan bahwa aku itu minta
menyembah kepadamu dan aku juga meminta pertolongan kepadamu, ya kan? Jadi ini mendahulukan iyaka ini luar biasa maknanya dalam ya. Dan apa yang disebut itu ya sebetulnya memuliakan Allah daripada meminta pertolongan kepadanya. Dan juga diulang 2 kali supaya tidak ada persepsi yang lain ya. Nah, ini nih bagus ini ya, ada pelajaran penting di ayat berikutnya. Allah menisbatkan dirinya ya pada saat mengatakan an'amta alaihim ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya. Tapi ketika menyebutkan an'amta itu kan yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya. Tapi ketika menyebutkan kesesatan dan kemurkaan tidak menisbatkan pada diri sendiri ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim harusnya nih kalau mengikuti polanya ya wa ghadabta alaihim ya. Jalan yang yaitu orang yang engkau beri nikmat dan yang engkau murkai, harusnya kan gitu ya. Tapi kalimatnya bukan seperti itu. Allah mengajar kita ya ghairil maktubi, bukan orang-orang yang dimurkai ya waladolin ya, dan yang harusnya ya wa atlal tahum, yaitu orang yang engkau sesatkan ya. Karena manusia itu tahu bahwa yang namanya murka ya dan menyesatkan itu kurang baik gitu ya. Makanya subjeknya itu dihilangkan. Kita tahu yang kan bukan orang-orang yang dimurkai. Ya kan, terjemahannya kan gitu ya. Bukan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Tapi tidak disebutkan itu subjeknya siapa. Kalau tadi kan pada saat memberikan nikmat itu Allah menyebutkan subjeknya dia, ya, yaitu an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat pada mereka. Nah, ini suatu satu pelajaran dari Allah bahwa untuk kalau ada orang yang kita hormati, orang yang lebih tinggi dari kita, ada kekurangan, jangan disebutkan kekurangannya. Itu kalau orang Jawa itu peribahasanya gini, udah mikul dhuwur mendem jeruk. Ya, mikul dhuwur mendem jeruk. Jadi diangkat kalau ada jasa-jasanya, kalau ada kekurangannya dipendem. Dipendem itu ditutupin gitu ya. Maka di sini Allah ngasih tahu nih, ya, karena manusia itu kalau dengan murka, dengan marah itu kan merasa bahwa itu nggak baik. Ya, makanya walaupun yang melakukan Allah, ya, maka dihilangkan. Nah, ini seperti contoh ketika Nabi Ibrahim berdialog ya. Waduh, 1 menit ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, ya, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, ya, wa idza maritu fahuwa yashfin, ya, terakhir wa idza yumituni fahuwa yuhyin. Dia yang menciptakan aku. Ya, ini ya, ingat ya. Coba kita lihat polanya. Dia yang menciptakan aku dan dia yang memberi petunjuk kepadaku. Dia yang memberi makan kepadaku, memberi makan dan minum kepadaku. Ya, jadi subjeknya jelas. Allah memberi makan kepadaku. Tapi ketika ini wa idza maritu, harusnya kan ketika Allah memberi aku sakit. Nah, di sini kan Allah memberi petunjuk, Allah menciptakan, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan makan, Allah memberikan minum. Harusnya kan ketika Allah memberikan sakit, ya, dia yang menyembuhkan aku. Tapi kalimatnya bukan demikian. Wa idza maritu, dan ketika aku sakit. Nah, ini supaya kan kalau Allah memberikan sakit kok jahat banget sih itu ya. Ya, supaya tidak timbul seperti itu, wa idza maritu, dan ketika aku sakit, ya kita tahu bahwa yang memberikan sakit itu adalah Allah, gitu kan. Maka yang menyembuhkan juga Allah. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, dan jika Allah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Ini terakhir nih, sudah selahir ya. Nah, ini tentang kandungan hukum, saya kira kita bahas untuk lain kali saja ya. Moga-moga yang sedikit ini bisa merefresh apa yang kita sudah lakukan selama ini ya. Moga-moga ketika kita sholat paling tidak ya menambah kekusukan kita ya, menambah tingkat kualitas sholat kita menjadi sholat yang pada level ihsan ya. Ihsan itu kan bukan Pak Ihsan ya, tapi anta budullaha ka'annaka tarahu ya.
kita beribadah kepada Allah, sholat misalnya, ka'annaka seakan-akan engkau tarahu melihat Allah. Allah hadir di depan kita. Ya, fa'ilam tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah atau tidak bisa menghadirkan Allah di depan kita, fa'innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu atau mengawasi kamu. Ya, kita kalau kerja, ya ini kalau udah lagi bikin laporan nih, bos kan nungguin nih, ayo cepet ini mau rapat direksi ini gitu kan. Nah, kita kerjanya pasti lebih giat gitu. Ya. Atau anak-anak ada gurunya lewat itu kan pasti pura-pura belajar ya. Sama ya, kita kalau sedang sholat merasa diawasi oleh Allah ya, maka kualitas kita akan bagus. Ya, caranya adalah salah satunya dengan khusyuk. Salah satu cara khusyuk adalah dengan cara memahami, menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam surat, khususnya suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Uda Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu punya skenario. Tadi saya dilupakan untuk membacakan biodata karena baru 10 orang. Ini serius ini. Saya selalu percaya, saya selalu diskusi sama istri, ini selalu Allah itu punya skenario. Rupanya sekarang itu sudah muncul 46 orang. Ya, jadi lebih enak kalau 46 itu orang itu baru tahu sekarang biodatanya kan? Ya. Kalau tadi kan cuma 10 orang gitu ya. Nah, bisa aja nih udah nih ya. Ini serius ini. Jadi hati-hati dengan skenario Allah ya. Kadang-kadang memang kita pahami memang di akhir baru bahwa skenario itu mungkin yang paling baik. Tentang Ustadz Budi. Ya sudah kita tahu ya, 69 dari statistik, SD, SMP, SMA di Pekalongan, S1-nya di statistik, ya ini betul 94 ya. Lama amat sih, aku 92 sudah insinyur loh ya. Oke. Terus S2, S3-nya di Mapala itu. Ya. Tadi aku salah ya, mohon maaf ya, bukan MSI ya, berarti MPD ya. MPD ya. Oke. Dia pengalamannya banyak sekali ya. Awalnya dari dompet duafa di awal karirnya, kemudian pernah di HR ya. Memang talentanya beliau ini kayaknya memang mengajar nih kayak. Terus juga di HRD ya, managing people-nya kayaknya harusnya strong ini Ustadz Budi ini ya. Pernah di GM juga di Human Capital. Kemudian pernah juga di HRD ya di Gerbang Cahaya, sampai saat ini menjadi pengajar ya, pengajar di di Ibnu Khaldun ya. Oke, itu tentang beliau. Tadi sudah ada satu pertanyaan, sebentar ya, ini saya kok lobet ya, sebentar. Harusnya dari tadi nih dicolok nih, rupanya terlambat nyoloknya. Tadi ada satu pertanyaan dulu yang muncul dari Kang Denny. Kang Denny, ini saya stop share dulu ya. Yang bertanya mengenai mengucapkan amin setelah dibacakannya Al-Fatihah. Itu gimana dalilnya atau hukumnya? Silakan ditanggapi Ustadz Budi. Ya, sudah kedengaran ya? Sudah, silakan. Ya, baik. Ya, ada dalam hadis Bukhari ya, saya kemarin baca di mana? Di Kesunah itu ada ya. Jika kalian membaca Fatihah ya, maka diakhiri dengan membaca amin, karena pada saat itu malaikat juga membacakan amin juga ya. Dan dengan demikian maka dosa-dosa kita akan diampuni. Makanya kadang-kadang ada orang ya waladhdallin ya, ada yang menambahkan Rabbil firli gitu ya. Sebetulnya kalau dalam sholat bisa nggak sah itu ya, tapi kalau dalam ini biasa ya, membaca biasa ya nggak masalah. Tapi kalau dalam sholat nggak usah di waladhdallin Rabbil firli amin ya. Tapi maksudnya kalau kita membaca waladhdallin dilanjutkan dengan amin, sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadis Bukhari itu, maka malaikat akan sama-sama mengaminkan. Dan dengan demikian maka ya kita akan
terhapus dosanya. Ya wallahu alam ya, mungkin bisa dilihat di fikih sunnah itu ada larangan fikih sunnah itu Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq. Begitu kan Denny. Oke. Kemudian ada pertanyaan, terima kasih. Kang Denny ada tanggapan? Apa kita bisa lanjut? Silahkan dilanjut. Terima kasih jazakallah khair Pak Ustadz. Saya senang lihat wajah Kang Denny nih, ya, udah nongol lagi nih. Banyak Ustadz ini ya. Ustadz Denny, Ustadz Taufik, Ustadz Fahmi, waduh. Ini mantau itu observer mereka ya. Oke. Kemudian ada dari Teh Dini, ya, izin bertanya, apa hukumnya jika bacaan Fatihah kita dalam sholat belum baik, misalnya tajwidnya masih keliru dan sebagainya? Itu bacaan Al-Fatihah itu bagaimana kalau seperti itu? Silakan ditanggapi Ustadz. Iya, memang kita melihatnya kan daripada begitu ya. Iya. Daripada nggak sholat ya mendingan baca sholat, baca Al-Fatihahnya masih, kalau orang Jawa bilang itu grotal gratul itu apa ya, watatak toa itu ya dalam bahasa Arab, masih terbata-bata, yaitu diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu bahasa Indonesia ya, sholat dalam bahasa Indonesia ya, Allahu Akbar, kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, itu yang nggak boleh ya. Jadi Al-Fatihah bagaimanapun kondisinya ya itu dibaca dalam bahasa Arab ya. Nah, tapi yang jelas kita kan nggak mau minimalis ya. Kalau sudah tahu ya belajar. Nah, tadi sudah dibuka ya udah Daniel ya. Ya mohon ini teman-teman ini kalau mau belajar membaca Al-Qur'an, belajar sholat, belajar ngaji lah pokoknya, yang kalau bareng-bareng itu malu gitu ya. Itu boleh secara privat ya. Nanti ini banyak ustadz ini, paling tidak saya mau lah, tapi nanti ustadz-ustadz yang lain ya harus ngomong dulu. Tapi saya yakin Ustadz Fahmi mau itu karena dia di Muara Teweh kan, pekerjaannya kurang itu. Katanya FOC katanya, FOC. Apa itu? Free of charge. Iya benar iya. Sama kawan ini. Apa-apa. Kalau di pengiriman tuh FOC, free of charge ya. Luar biasa. Iya, Ustadz. Jadi kalau ada kawan-kawan kita belum bisa sholat, belum bisa ngaji, tapi dia malu gitu kan. Karena ini banyak kawan-kawan kan. Kalau malu ya monggo silakan kalau mau privat gitu. Ya, saya paling tidak bersedia ngajarin. Ya saya harap si Ustadz Fahmi juga lah. Itu tadi. Kembali ke yang tadi yang ditanya oleh Mbak Dini, itu memang sekarang ada beberapa yang mengatakan hati-hati dengan bacaan Al-Fatihah di sholat gitu kan. Jadi kita tuh jadi kayak ragu gitu. Takutnya kan membuat kesalahan gitu ya. Yang walaupun memang tadi kan dibilang daripada tidak sholat kan lebih bagus sholat aja gitu. Tapi ada yang bilang begitu Ustadz. Makanya nanti mungkin bisa lebih dalam lagi ya kapan-kapan kita untuk bicara mungkin bacaan. Ya memang karena ya. Gini udah kalau dalam bahasa Arab itu kan kita salah mengucapkan itu kan bisa beda arti. Iya. Ya, nikmat dengan nikmat itu ya pakai ain dengan pakai qaf itu 180 derajat. Ya nikmat itu ya nikmat, nikmat itu ya azab gitu. As-sakirin ya, ada masjid as-sakirin atau as-syakirin. Karena kita sering mengucapkan as-sakirin ya. Jadi harus asyakirin ya, masjid orang-orang yang bersyukur gitu. Kalau as-sakirin masjid orang-orang mabuk ya, sakar itu kan mabuk gitu ya. Baik. Banyak itu dalam Al-Qur'an yang ya kaulan syadidan atau kaulan sadidan. Ya. Nah, kaulan sadidan, jangan pakai syadidan karena kalau sadidan itu kalimat yang lembut, kalau syadidan kalimat yang keras membentak gitu kan, beda jauh gitu kan. Tapi adabun syadid ya, adab yang keras ya. Orang kafir itu di neraka mendapatkan azabun syadid, bukan adabun sadid. Kalau sadid adab yang azab yang halus atau yang ringan itu kan nggak cocok. Makanya ini penting untuk mengetahui paling tidak makhraj ya. Kha sama ha itu jauh bedanya dan sebagainya itu nanti makanya perlunya belajar tadi dan nggak usah malu-malu ya, udah banyak ya, udah tadi yang saya sampaikan di UIK ini banyak orang belajar termasuk Profesor Nurihana itu untuk belajar agama gitu. Nah, di situ ya belajar gitu. Udah tua juga usia 69 itu Profesor Yana itu.
Dan banyak lagi ada apa namanya? Yang di atas 60 banyak lah. Nah, kita kan masih 53 gitu kan. Masih jauh lah. Silakan. Ada lagi satu lagi nih. Next. Apakah pertanyaan ya? Bismillah ada yang dibaca sir, Ustadz. Apa? Tolong dong, apa maksudnya ini? Apa tuh? Silakan Kang Taufik. Dibaca pelan, Ustadz. Oh, sir. Ya, sir. Tapi sebenarnya ada ya itu, tapi nggak dibaca ya, tidak diucapkan ya. Bukan. Ini hukum membaca basmalah, hukum membaca Fatihah itu nanti next ya. Tadi kan saya membagi dua. Ini pertama tafsir dulu, insya Allah nanti hukum-hukumnya itu next time ya untuk pertemuan berikutnya. Mas Igos bilang sih kalau ada dua kajian, monggo silakan ini. Jadi saya bagi dua. Lagian tadi Mas Daniel nyempet-nyempet gitu ya sudah ya saya potong aja. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau yang di chatting ini tidak ada. Silakan yang mau raise hand. Kang Daniel. Iya silakan Kang Denny. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin tadi kan ada saudara kita yang bertanya tentang hukum atau dalil membacakan surat Al-Fatihah dan juga surat yang lain. Bismillahnya itu ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Iya. Silakan Kang kalau mau ditanggapi. Pertanyaan ini saja karena khawatir mungkin saudara kita di kesempatan yang kedua ada halangan. Oh, ya, baik. Terima kasih ya. Imam Syafi'i membaca keras, ya. Imam Maliki tidak membaca. Jadi kalau orang langsung Allahu Akbar gitu kan, Alhamdulillahirabbil alamin langsung itu adalah mazhabnya Imam Maliki. Ya. Kalau Imam Hambali, ya, yang banyak dipakai di Saudi juga, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu membaca tapi sir, ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nah gitu ya. Itu mazhabnya Imam Hambali ya. Itu yang sekarang mulai banyak gitu ya. Karena teman-teman yang habis kuliah dari Saudi ya balik ya seperti itu. Tapi di Indonesia yang rata-rata Imam Syafi'i ya bismillahnya jahar. Termasuk saya penganut Syafi'iyah ya saya membaca jahar gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang bermakmum pada imam yang bermazhab Maliki. Ya, dia tidak membaca basmalah. Sementara buat dia, ya tidak sah kalau tidak membaca basmalah gitu ya. Itu ada pembahasannya juga itu. Ya, kita harus berhusnudzon bahwa dia baca tapi sir gitu ya. Tapi kan sebetulnya dia mazhabnya Maliki kalau dia tahu gitu ya. Nah, itu di antara perbedaan pendapat yang harus kita sikapi dengan dewasa. Intinya itu semua merupakan bagian dari khasanah ilmu fikih dalam Islam. Yang enggak boleh kan yang enggak baca ya, yang enggak baca Fatihah dan tadi ya, saya sebetulnya sangat bukan fleksibel tapi masih menghargai teman-teman yang membaca tapi masih belum sempurna dan sebagainya karena di luar sana banyak yang nggak sholat di luar sana banyak orang Islam yang bahkan Fatihah sendiri nggak ngerti apa itu ya jadi ayo kita sama-sama lah gitu udah ya. Oke, silakan kalau umpamanya tidak ada pertanyaan mungkin Ustadz Fahmi mungkin ada tanggapan lagi atau mungkin tambahan mengenai Al-Fatihah. Bukan jadwalnya. Kalau boleh saya kasih komentar sedikit ya. Silakan. Sudah kamera harus. Izin narasumber dulu. Silakan. Sunflower member yang segitu lah ya. Jadi karena kita kan kadang-kadang itu menangani orang-orang yang baru masuk Islam itu, dia nggak bisa baca apa-apa. Ya. Sehingga yang kita anjurkan dia sholat karena begitu dia bersyahadat itu kan dia sudah wajib sholat gitu. Dia bersyahadatnya habis maghrib, kemudian kira-kira ya 1/4 jam kemudian itu udah isya. Suara saya jelas ya? Jelas ini. Okay. Jadi
pendengar kok jelas, kira jadi Oke. penyaji nggak jelas suaranya. Silakan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mengajak yang bersangkutan sholat, karena masih ada waktu 15 menit lagi maghrib. Kita ajak sholat. Nah, setelah itu apa yang kita ajarkan? Gerakan sholat, bukan bacaan sholat. Karena ketika menyangkut orang yang baru masuk seperti itu, ya termasuk juga sebagian teman-teman kita yang mungkin tidak punya kesempatan banyak gitu, atau mungkin waktunya terlewat karena salah prioritas, ya belajar baca Fatihah dengan benar, itu masih bisa diterima. Karena memang yang mungkin tadi jarang disebut oleh Ustadz Hadap Budi, pendapat di kalangan Hanafiyah itu bahwa surat Muzammil ayat ke-20 yang terakhir yang menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, ayat terakhir surat Al-Muzammil, maka bacalah bagimu yang mudah dari sholat. Jadi kalau di Al-Fatihah nggak hafal, kebetulan hafalnya Inna A'thaina dulu gitu kan, atau Qul huwallahu ahad dulu, ya tidak masalah dia membaca itu kalau dia sholat sendiri. Dalam kasus dia sholat sendiri, dalam hal dia tidak bisa membaca dengan lancar, itu memang lebih dianjurkan dia untuk sholatlah berjamaah di masjid gitu kalau dia laki-laki, kan begitu. Nah, kemudian dalil lain yang digunakan di situ adalah di dalam surat At-Taghabun, surat ini surat nomor 64, ayatnya ayat 16. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Termasuk dalam hal ini itu adalah kemampuan dalam membaca Al-Qur'an, termasuk Al-Fatihah. Jadi jangan pernah orang meninggalkan sholat dengan alasan apapun, kayaknya Al-Fatihahnya masih belepotan gitu ya bahasa umumnya, tidak, masa Al-Fatihah masih belepotan, itu dia tidak menggugurkan kewajiban untuk sholat. Dan Allah tahu, ya, sampai batas mana kemampuan kita. Itu jadi semampumu lah, ya. Yang jelas seperti dikatakan Ustadz Budi tadi, semampumu itu tetap dengan ilmu yang kita miliki, dan semampumu itu tidak sama dengan semaumu. Itu saja barangkali tambahan komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustadz Fahmi. Ini masih dari TW ya? Iya, masih. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan. Tambahan lagi. Ya. Saya sepakat Ustadz Budi, kalau ada yang mau belajar ya kita bukan mau belajar, mau bertanya saja gitu ya. Kita akan kasih tahu lah sepanjang pengetahuan kita masalah cara baca segala macam. Yang barangkali sudah terlanjur di kita, bahasa Arab kita itu masalah kata kalbu itu ya. Kalau kalbu kan kita terjemahkan hati biasanya. Nah kalbu itu bahasa Arab artinya anjing begitu loh. Ya kan Mas Budi ya? Di kompleks saya ada berbatasan dengan kompleks itu ada tanah kosong yang dipakai buat itu tentara atau ABRI itu ya TNI melatih itu loh Pak, anjing-anjing pelacak itu. Saya bilang ini tempat manajemen kalbu, manajemen kalbu ini. Kalbu itu, kalbu itu. Oke. Saya komentari sedikit ya. Ini terima kasih ya Ustadz Fahmi. Silakan. Jadi tadi tambahan itu melengkapi dari penjelasan saya bahwa yang tadi daripada itu memang kewajiban pertama itu sholat. Jadi kalau udah sholat, ayo sholat ya. Sebelum waktunya habis ya, kamu ikutin saya saja udah. Jadi gerakan sholat itu betul. Memang tadi di awal Ustadz udah dijelaskan itu tentang hukum membaca Fatihah itu ya. Dari Imam Hanafi memperbolehkan ya dengan dalil apa tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya, karena kan awalnya innallaha ya'lamu ya annaka gimana Ustaz? Annaka taqumu atna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusah. Ya, jadi Allah itu tahu ya bahwa kita itu sholat kita tadi ya sesuai dengan kemampuan kita itu Allah tahu gitu. Makanya tadi beda sesuai dengan kemampuan dengan kemauan, karena orang yang belajar ya itulah yang yang diukur oleh Allah gitu. Makasih Ustaz. Ada yang bertanya lagi nih, satu lagi saya bacakan ya. Mau tanya dari Mbak Siti Nur Rahmawati. Mau tanya Ustadz, dikatakan bahwa Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita. Apakah itu hanya di dalam sholat atau juga di luar sholat? Hatur nuhun pisan.
Al-Fatihah ya. Jadi bisa juga itu sholat ya. Al-Fatihah. Ini kan hadis tentang itu ya, yang menyebutkan, saya juga nggak hafal tadi, yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah tadi. Ya, jadi dalam surat Al-Fatihah itu kan Allah menyebutkan bahwa ada hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah menjawab, hambaku memujiku. Kemudian dan apabila dikatakan apa tuh? Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Kemudian Malik Yaumiddin, hambaku memuliakanku, dan seterusnya. Jadi setelah kita membaca setiap ayat itu, maka Allah menjawab dengan ucapan tadi yang dalam hadis riwayat Imam Muslim dan dari Abu Hurairah. Ya, dan ini penjelasannya bukan dalam sholat, tapi di dalam membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya apakah hanya di dalam sholat, ya dimanapun kalau kita membaca Al-Fatihah, kita zikir misalnya, zikir itu kan kita baca Al-Fatihah itu, atau sebelum tidur kita membaca Fatihah, ya, itu juga Allah akan menjawab karena bunyi hadisnya ini umum, tidak dalam sholat saja. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, dari saya mungkin cukup ya, udah jam 21 nih. Ya, terakhir ya. Boleh dong? Silakan. Iya, kemarin kita mendengar bahwa ibunda dari Ustadz Somad sangat rajin membacakan Al-Fatihah buat anaknya. Sejak kecil katanya. Sampai 50 kali Al-Fatihah setiap hari. Ya, dengan maksud anaknya menjadi anak yang soleh, ya, yang kemudian menjadi anak yang ya sesuatu lah ya, someone lah. Ya, itu juga saya lakukan saat ini. Walaupun cuma sekali 2 kali ya setelah sholat subuh gitu ya. Nah ini mungkin bisa ditambahkan ada juga Ustadz Fahmi, kemuliaan dari membaca Al-Fatihah buat seseorang yang masih hidup ya, terutama buat anak kita ya. Silakan ditanggapi Ustadz. Terima kasih. Iya, ya itu kan diperbolehkan ya, kita membaca Al-Quran, membaca surat-surat tertentu dengan jumlah tertentu ya sesuai dengan keinginan kita, karena tidak dibatasi ya, zikron kasiron itu kan sebanyak-banyaknya ya, kecuali kalau harus segini harus gitu ya, kecuali yang ada tuntunannya itu diperbolehkan, dan sesuai dengan keyakinan kita juga, maksudnya gini ya, kita ini kan dalam ilmu psikologi itu kan ada yang namanya sugesti ya, kadang-kadang bacaan itu mensugesti kita sehingga kesuksesan itu muncul dari keyakinan kita itu ya, termasuk Daniel yang mengamalkan itu ya, insya Allah yaitu dalam tanda kutip manjur ya, tapi masing-masing kalau menurut saya silahkan punya cara sendiri gitu ya, termasuk baca sholawat 1000 kali apa-apa, kadang-kadang kan orang ya ini supaya sukses bacain sholawat 1000 kali, yaitu monggo silakan buat diri sendiri ya, tapi tidak bisa buat ini. Atau amalan para ulama juga boleh kita contoh ya. Ya misalnya dalam kitab Al-Qirtos itu ya, bagaimana supaya utang kita hilang ya, itu ada amalan-amalan yang dilakukan, sholat hajat, bacaannya apa dan sebagainya. Nah karena itu ditulis oleh ulama yang kita tahu mereka ulama-ulama yang zuhud, ya boleh kita contoh gitu. Termasuk ibundanya Abdul Somad ya, saya yakin dia orang yang alim juga. Walau alam juga. Baik Ustadz, silakan Ustadz kalau pengen ditutup, diakhiri dengan doa. Ustadz yang memimpin, silakan. Mungkin lebih afdol yang lain ini doa, silakan kalau mau. Udah Daniel juga boleh. Jangan. Jadi di sini ada Ustadz Denher, Kang Denny, mangga. Cukup. Enggak, untuk pimpin doa, Kang Den. Astagfirullah. Ini diminta oleh penyaji, katanya ada pihak lain yang menyampaikan doa. Ya, silakan Kang Den. Lanjut Kang. Baik ya. Untuk mempersingkat waktu oleh Pak Ustadz. Tadi saya ini di awal itu memajukan supaya kita tidak tidur terlalu malam ya, karena secara ilmu kesehatan juga nggak bagus ya. Jangan lama-lama juga nih dimajukan tapi selesainya mundur juga ya. Ila diniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamin taksurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Jazakallahu khairan katsiran, Pak Ustadz. Ya, sini ada Kang Igos. Saya lihat juga ini Ustadz Fahmi kayaknya sudah enak nih ininya speakernya. Jadi kayaknya untuk next kayaknya Ustadz Fahmi. Ya. Serius. Saya meminta Igos untuk. Nah, kalau perlu topiknya ini, kalau saya boleh saran ya, topiknya tentang bagaimana kita memilih pemimpin yang baik. Ya, itu mungkin bisa Ustadz Fahmi sharing ya, atau mungkin bagaimana juga doa-doa kita yang terbaik nih untuk mendapatkan pemimpin yang baik ya. Nah, itu mungkin topik menjadi next topik lah kalau bisa Kang Igos ya. Dan saya minta Kang Fahmi itu yang nanti akan menyampaikan dulu. Oh, itu tergantung yang hostnya aja itu. Oh, nanti hostnya Kang Budi atau hostnya saya minta Kang Denny hostnya nanti spesial kalau itu ya. Jaringannya sukanya loading. Nah, itu kalau di saya kan jaringan kurang bagus gitu. Jadi ya, tadi ini harus nebeng. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman. Kita usahakan malam ini tidur lebih cepat ya. Oke, kata orang kalau pengen lebih cepat tidur minum susu ya. Jadi emang membuat. Jangan sebaliknya minum susu untuk melek ya, salah ya. Kalau minum susu itu untuk ini. Tidur. Ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi, Ustadz Fahmi. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Saya Jenlif ya. Kawan-kawan semuanya. 46 orang hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih.